Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan yang kita tidak dapat bisa menghitungnya. Nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, channel ini dapat Anda simak. Terima kasih, mohon dukungannya dengan subscribe. Unsubscribe ini insya Allah saya bertambah semangat dalam membacakan buku-buku karya para ulama, terutama Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad SCMA. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini yaitu masalah ke-11, talqin mayat, yang kelanjutannya yaitu riwayat ketiga. Diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur riwayat Sa'id bin al-Musayyib dari Ibnu Umar dalam hadis, di antara isinya, apabila salah seorang kamu telah meratakan labin batu dari tanah liat dijemur di atas kubur, maka ia berdiri di sisi kubur, kemudian berkata, ya Allah, keringkanlah tanah di kedua sisinya, naikkanlah ruhnya, biarkanlah ridho kepadanya dari sisimu. Riwayat keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya bahwa sahabat Nabi bernama Amr bin al-Ash berkata kepada keluarganya, apabila kamu mengubur aku, maka tegaklah setelah itu di sekitar kuburku sekira-kira selama orang menyembelih hewan sembelihan dan membagi-bagi dagingnya, hingga aku merasa tenang dengan kamu dan aku dapat melihat apa yang ditanyakan malaikat utusan Tuhanku. Hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat kelima, hadis sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai mengubur jenazah, beliau berdiri di sisi makam seraya berkata, mohonkanlah ampunan untuk saudara kamu, mohonkanlah agar ia diberi ketetapan karena ia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan Abu Dzar dari Utsman. Hadis lain, hadis talqinkanlah orang yang mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. Komentar ulama tentang makna kata Imam Al-Muhib, At-Tabarani, At-Tabari, Ibnu Al-Hamam, Imam Asy-Syaikuni, Asy-Syaukani, dan lainnya berpendapat kata mutakum adalah teks untuk orang yang sudah mati, digunakan untuk orang yang masih hidup ketika sekarat sebagai bentuk majas, tidak digunakan untuk orang hidup kecuali dengan korinah. Indikasi, jika tidak ada korinah yang mengalihkan maknanya dari makna sebenarnya kepada makna majas, maka lebih utama penggunaannya kepada makna orang yang sudah mati, meskipun tidak terbatas hanya untuk orang yang sudah mati saja. Wallahu a'lam. Pendapat ulama ahli hadis Imam Ibnu As-Salah, Syekh Abu Amr bin As Salah ditanya tentang talqin. Ia menjawab, talqin yang kami pilih
dan yang kami amalkan. Telah diriwayatkan kepada kami satu hadis dari hadis Abu Umamah. Syaratnya tidak tegak, tidak kuat, akan tetapi didukung hadis-hadis lain yang semakna dengannya dan dengan amalan penduduk negeri Syam sejak zaman dahulu. Pendapat ahli hadis Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Humari, sesungguhnya talqin telah dilaksanakan di negeri Syam sejak zaman Imam Ahmad bin Hambal, dan lama sebelumnya juga di Cordova, Spanyol dan sekitarnya, kira-kira abad ke-5 dan setelahnya hingga sekitar Andalusia. Syekh Abdullah bin Humari menyebutkan beberapa ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang membolehkannya. Ia juga menyebutkan bahwa hadis riwayat Abu Umamah adalah hadis dhaif. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Talkhis Al-Habir, sanadnya sahih menurut Syekh Abdullah Al-Humari. Sanadnya baik karena memiliki beberapa jalur lain. Pendapat ahli fikih, pendapat Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi berkata dalam kitab Al-Masalik, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur, dianjurkan agar ditalqinkan pada saat itu. Ini adalah perbuatan penduduk Madinah dan orang-orang soleh pilihan, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetapkanlah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat Surat 51 ayat 55. Seorang hamba sangat butuh untuk diingatkan kepada Allah ketika ditanya malaikat. Pendapat Ibnu Taimiyah, talqin yang disebutkan ini telah diriwayatkan dari kelompok sahabat bahwa mereka memerintahkannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili dan lainnya. Diriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak dapat dihukum sahih. Tidak banyak sahabat yang melakukannya. Oleh sebab itu Imam Ahmad dan ulama lainnya berkata, talqin ini boleh dilakukan. Mereka memberikan rukhsah, dispensasi keringanan. Mereka tidak memerintahkannya. Dianjurkan oleh kelompok ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Dimakruhkan sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan lainnya. Pendapat Imam An-Nawawi, para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan talqin mayat setelah dikuburkan. Ini seseorang yang duduk di sisi kubur bagian kepala dan berkata, wahai Fulan bin Fulan, wahai hamba Allah, anak dari hamba Allah, ingatlah perjanjian yang engkau keluar dari dunia dengannya. Kesaksian tiada Tuhan selain Allah, hanya Dia saja. Tiada sekutu baginya, sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Sesungguhnya surga itu benar, sesungguhnya neraka itu benar, sesungguhnya hari berbangkit itu benar, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Tiada keraguan baginya, sesungguhnya Allah membangkitkan orang yang dikubur. Sesungguhnya engkau ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, orang-orang beriman sebagai saudara. Syekh Nasir menambahkan, Tuhanku Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku tawakal. Dialah pemilik ars yang agung. Talqin ini dianjurkan menurut mereka. Di antara yang menyebutkan secara nas bahwa talqin itu dianjurkan adalah Al-Qadi Husain Al-Mutawalli, Syekh Nasr Al-Maqdisi, Al-Rifai, dan selain mereka. Dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman, berdoa untuk mayat dan memohonkan ampunan untuknya. Demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nas. Disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Mereka berkata, dianjurkan membacakan beberapa bagian Al-Quran. Jika menghatamkan Al-Quran, maka lebih afdol. Sekelompok imam mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan supaya ditalqinkan.
Pendapat Syekh Atiyah Syakor Mufti Al-Azhar, talqin tidak dimudaratkan orang yang masih hidup dan orang yang sudah wafat, bahkan memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup, peringatan dan pelajaran, maka tidak ada larangan membacakan talqin untuk si mayat. Catatan Fatwa Al-Azhar juz 8 halaman 303. Terima kasih atas simakannya, semoga bermanfaat. Maaf apabila dalam membacakan banyak kekeliruan, banyak kurang pas sesuai dengan teks. Saya mohon maaf kepada pemirsa semuanya. Untuk selanjutnya besok saya akan membacakan masalah ke-12, amal orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.